Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tips menulis bagian pembahasan dari suatu karya ilmiah, bisa artikel ilmiah, jurnal ilmiah, atau yang lain sebagainya. Yang pertama adalah fokus terhadap inti permasalahan. Hindari menulis hal-hal yang bukan bagian dari inti permasalahan, karena itu bisa saja sudah jadi bagian dari pendahuluan. Nah, pembahasan tentang cara menulis pendahuluan sudah pernah kita bahas di video sebelumnya yang thumbnailnya seperti ini, jadi bisa dilihat. Jadi langsung saja bisa dilihat di video dengan judul tips menulis pendahuluan. Jadi tips menulis pembahasan adalah fokus kepada rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada dua, maka minimal pembahasan juga harus ada dua subbagian. Nah, jadi jawaban dari rumusan masalah itu adanya di pembahasan. Oleh karena itu, tulislah jawaban dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah pada bagian pembahasan. Jadi fokus kepada rumusan masalah. Jangan sampai menulis hal lain sampai-sampai pertanyaan dari rumusan masalah justru tidak terjawab. Nah, ini berarti istilahnya tulisannya ngalur ngidul sendiri, tidak fokus. Makanya hal yang paling penting saat menulis pembahasan adalah fokus kepada rumusan masalah. Baik, lalu bagaimana cara menjawab rumusan masalah? Yaitu dengan mencari jurnal atau boleh juga buku atau bahan referensi lainnya sebanyak-banyaknya yang kira-kira dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Semakin banyak referensi yang kalian punya, maka semakin mudah pula kalian dalam menjawab rumusan masalah. Nah, salah satu bahan referensi yang mudah dicari adalah jurnal. Kalau kalian masih bingung bagaimana cara mencari jurnal, silahkan cari video sebelumnya yang thumbnailnya seperti ini, yang membahas mengenai cara mencari jurnal nasional atau bahkan jurnal internasional yang terindeks Scopus. Lalu bagaimana jika rumusan masalah sudah terjawab semua, namun jumlah kata yang ditulis masih terlalu sedikit, belum memenuhi jumlah minimal yang diharapkan? Nah, cara mengakalinya yaitu adalah dengan cara membuat rumusan masalah bayangan. Bukan kekasih bayangan ya. Jadi ini istilah yang saya buat sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi rumusan masalah bayangan itu adalah pertanyaan-pertanyaan turunan yang berbeda dari rumusan masalah, namun tetap dapat mensupport pembahasan. Jadi rumusan masalah bayangan tidak perlu ditulis di bagian rumusan masalah, karena ini hanya bayangan aja. Jadi ini hanya bayangan saja, keberadaannya tidak benar-benar ada. Seperti kasih bayangan juga tidak benar-benar ada. Jadi kalian bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira itu bisa mensupport pembaca untuk bisa lebih memahami pembahasan. Jadi jangan sampai pertanyaan tersebut terlalu jauh melenceng dari rumusan masalah yang utama. Anggaplah ini rumusan masalah sunnah,
boleh dikerjakan setelah yang wajib selesai. Nah, ini penting. Karena jangan sampai rumusan masalah yang utama belum terjawab, tapi kalian malah sudah banyak memberikan rumusan masalah bayangan. Nah, ini untuk mempermudah memahaminya, ini seperti ini. Misalkan nih ya, contohnya saya ingin menulis suatu artikel dengan judul Mekanisme Equity Crowdfunding dalam Platform Santara.id. Nah, dalam artikel tersebut saya membuat dua rumusan masalah utama, yaitu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan equity crowdfunding, lalu yang kedua bagaimana mekanisme equity crowdfunding Santara.id. Setelah saya kerjakan, ternyata jawaban tersebut masih sangat sedikit. Jumlah kata yang dihasilkan masih jauh daripada jumlah kata yang dipersyaratkan. Jadi saya butuh nambah jumlah kata agar bagian pembahasannya itu bisa terlihat lebih panjang lagi, tapi tidak ngalur ngidul sendiri. Maka saya buat rumusan masalah bayangan. Ada tiga. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan crowdfunding? Ini kan bisa mensupport yang pertama ya. Kalau yang pertama, apa yang dimaksud dengan equity crowdfunding? Nah, ini saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding, karena ternyata equity crowdfunding itu adalah salah satu bagian dari crowdfunding. Lalu yang kedua, apakah Santara.id itu? Nah, ini bisa mensupport rumusan masalah yang kedua. Bagaimana mekanisme equity crowdfunding Santara.id? Nah, ini kan masih menimbulkan pertanyaan, Santara.id itu apa? Nah, harapannya rumusan masalah bayangan yang kedua ini bisa mensupport pembaca dalam memahami rumusan masalah yang utama. Lalu yang ketiga, bagaimana status hukum Santara.id? Jadi ini juga bisa mensupport pembaca supaya lebih paham lagi mengenai Santara.id. Nah, itu jadi sedikit strategi bagaimana kita mengakali ketika kita sudah stuck dalam menulis pembahasan. Kita sudah mentok dalam menjawab rumusan masalah di pembahasan, namun ternyata jumlah katanya masih kurang. Nah, kita bisa mengakali dengan menambahkan rumusan masalah bayangan. Baik, saya kira itu sedikit tips menulis pembahasan. Tidak terlalu ribet dan tidak terlalu susah. Menulis pembahasan itu tidak susah, namun membutuhkan waktu yang banyak. Kenapa? Karena mencari referensi itu juga perlu waktu sendiri, membaca referensi juga memerlukan waktu sendiri, dan memahami referensi yang sudah kita dapat itu juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.